Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Nitanya Nera Surya Rira dengan NIM 210211060211 dari kelas Praktikum Jaringan dan Komunikasi Data G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 8 praktikum, yaitu tentang Lab Research Network Security Threats. Jadi di lab kali ini terdapat 3 part. Part yang pertama yaitu Explore the Science website. Part yang kedua yaitu Identify Recent Network Security Threats. Dan part yang ketiga yaitu Detail a Specific Network Security Threat. Di sini ada background skenario-nya. To defend a network against attacks, an administrator must identify external threats that pose a danger to the network. Security websites can be used to identify emerging threats and provide mitigation options for defending a network. Jadi untuk mempertahankan jaringan dari serangan, administrator harus mengidentifikasi ancaman eksternal yang menimbulkan bahaya bagi jaringan. Situs web keamanan dapat digunakan untuk mengidentifikasi ancaman yang muncul dan memberikan opsi mitigasi untuk mempertahankan jaringan. Lalu, one of the most popular and trusted sites for defending against computer and network security threats is ACS Admin Audit Network Security atau SANS. Jadi, salah satu situs paling populer dan terpercaya untuk bertahan dari ancaman keamanan komputer adalah jaringan ACS Admin Audit Network Security atau SANS. The SANS site provides multiple resources, including a list of the top 20 critical security controls for effective cyber defense and the weekly at risk. Situs SANS menyediakan banyak sumber daya, termasuk daftar 20 kontrol keamanan kritis teratas untuk mempertahankan siber efektif dan lingkungan at risk. The Consensus Security Alert newsletter. This newsletter details the new network attacks and vulnerabilities. Newsletter peringatan keamanan konsensus. Newsletter ini merinci serangan dan kerentanan jaringan baru. In this lab, you will navigate to and explore the SANS site. Use the SANS site to identify recent network security threats. Research other websites that identify threats, and research and present the details about a specific network attack. Di lab ini kita akan membuka dan menjelajahi situs SANS, menggunakan situs SANS untuk mengidentifikasi ancaman keamanan jaringan baru ini, meneliti situs web lain yang mengidentifikasi ancaman, serta meneliti dan menyajikan detail tentang serangan jaringan tertentu. Di sini ada required resource-nya, device with internet access, dan juga presentation computer with PowerPoint or other presentation software install. Tapi opsi yang kedua ini itu sebenarnya opsional. Jadi kita langsung masuk pada part yang pertama, yaitu exploring the SANS website. In part 1, navigate to SANS website and explore the available resources. Jadi pertama kita akan buka lebih dahulu website dari SANS. Kita akan buka dulu website dari SANS. Lalu kita klik resource dan free resource. Oke. Lalu step yang pertama, locate SANS resource. Search the internet for SANS from the SANS homepage. Click on free resource yang sudah kita lakukan tadi. And list 3 available resource. Jadi pertama, jadi di sini kita disuruh untuk mencari 3 available resource. Di sini ada webcast, white papers, blog, dan juga lain-lainnya. Kita masuk pada step yang kedua. Locate the link to the CIS Critical Security Controls. Jadi kita akan kembali lagi ke website yang tadi. Kemudian pada free resource kita klik ini, CIS Controls. Kemudian kita akan disuruh untuk select
one of the control. Jadi kita pilih salah satu dan implementasinya pada kontrol tersebut. Dan di sini saya pilih yang ini, yang malware defense, di mana malware defense ini adalah alat otomatis yang terus memantau stasiun kerja, server, dan perangkat seluler. Gunakan perangkat lunak, anti-malware, dan fitur pembaruan otomatis khas. Konfigurasikan komputer jaringan untuk tidak menjalankan konten secara otomatis dari media yang dapat dipindahkan. Lanjut pada step yang ketiga. Locate the newsletter menu. Highlight the resource menu, select newsletter. Briefly describe each of 3 newsletter available. Jadi kita kembali lagi ke website yang tadi. Kita klik resource. Lalu ini newsletter and podcast. Nah, di sini ada 3 ini. Dan tadi kita diminta untuk menjelaskan ini satu persatu. Yang pertama yaitu Science New Bites. Adalah ringkasan eksekutif tingkat tinggi setengah mingguan dari artikel berita paling penting yang telah dipublikasikan tentang keamanan komputer selama seminggu terakhir. Setiap item berada diringkas dengan sangat singkat dan menyertakan referensi di web untuk informasi terperinci jika memungkinkan. Yang kedua ada Etris, memberikan ringkasan lingkungan yang andal tentang yang pertama ada vektor serangan yang baru ditemukan, ada kerentanan dengan eksploitasi baru yang aktif, dan juga ada penjelasan mendalam tentang cara kerja serangan baru-baru ini dan data berharga lainnya. Yang terakhir yaitu Ouch, adalah buletin kesadaran keamanan gratis terkemuka di dunia yang dirancang untuk pengguna komputer biasa, diterbitkan setiap bulan dan dalam berbagai bahasa. Setiap edisi diteliti dan dikembangkan dengan hati-hati oleh tim Sun Securing the Human, ahli materi pelajaran instruktur SANS, dan anggota tim komunitas. Setiap masalah berfokus pada dan menjelaskan topik tertentu dan langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti, yang dapat diambil orang untuk melindungi diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan juga organisasi mereka. Oke, kita lanjut. Kita lanjut pada part yang kedua, identify recent network security threats. In part 2, you will research recent network security threats using the Sun site and identify other sites containing security threat information. Step yang pertama, locate the at-risk consensus security alert newsletter archive. From the newsletter page, select archives for the at-risk, the consensus security alert, scroll down to archive volumes, and select a recent weekly newsletter. Jadi, di sini kita diminta untuk list some recent vulnerabilities, browse multiply recent newsletter if necessary. Jadi di sini kita akan pertama-tama diminta untuk melakukan list, dan saya sudah melakukannya. Di sini ada WinTrojan, Quarian, ada WinTrojan ChangeUp, ada NDR, Trojan, SM, Sen-1, dan Java Exploit Agent, Trojan, ADH. Lalu yang part yang kedua, identify sites providing recent security threat information. Besides the Sun site, identify some other websites that provide recent security threat information. List some of the recent security threats detail on this website. Jadi saya sudah melakukan pencarian dan mendapatkan beberapa list web. Salah satu web yang saya dapat dan akan dibuka nantinya yaitu cnet.com. Kita akan coba buka cnet.com. Nah, ini jadi cnet.com ini adalah salah satu contoh website yang menyediakan informasi tentang ancaman keamanan. Lalu selanjutnya untuk part yang ketiga, detail a specific network security attack. In part 3, you will research a specific network attack that has
occurred and create a presentation based on your finding. Complete the form below based on your finding. Jadi, di sini kita akan mengisi tabel yang ada. Saya tadi sudah melakukan pencarian dan saya sudah mengisinya. Jadi di sini name of attack-nya yaitu serangan SolarWinds. Type of attack-nya serangan supply chain atau software supply chain compromise. Dates of attack, serangan ini dilaporkan pertama kali pada bulan Desember 2020, tetapi aktivitas serangan telah berlangsung selama berbulan-bulan sebelumnya, termasuk di tahun 2022. Computers or organization effect. Banyak organisasi di seluruh dunia menjadi korban serangan ini, termasuk beberapa agensi pemerintah AS, perusahaan teknologi besar, serta organisasi swasta lainnya yang menggunakan perangkat lunak SolarWinds. How it works and what it did. Serangan SolarWinds melibatkan kompromi perangkat lunak. Perangkat lunak Orion Network manajemen yang dikembangkan oleh perusahaan SolarWinds. Serangan ini dimulai dengan penyusupan ke jaringan SolarWinds dan pengubahan kode sumber perangkat lunak Orion dengan menyisipkan malware bernama Sunburst. Pada saat perangkat lunak yang terinfeksi SolarWinds diunduh dan diinstal oleh pelanggan, malware tersebut aktif dan memberikan akses ke jaringan target. Setelah terinfeksi, malware Sunburst berusaha untuk menghindari deteksi dan melalui pemantauan jaringan dan komunikasi terenkripsi, mengirimkan data sensitif ke server yang dikendalikan oleh penyerang. Serangan ini memungkinkan penyerang untuk mencuri informasi sensitif, mengakses sistem internal, dan bahkan melakukan eskalasi hak akses untuk merusak lebih lanjut jaringan target. Di sini ada mitigation option. Untuk mengurangi resiko serangan seperti SolarWinds, beberapa langkah mitigasi yang dapat diambil meliputi ini ada kesalahan. Oke. Meliputi yang pertama, pemantauan keamanan yang kuat. Organisasi harus memiliki sistem pemantauan keamanan yang kuat untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dan ancaman yang mungkin terjadi pada perangkat lunak dan jaringan mereka. Yang kedua, pembaruan perangkat lunak, mengupdate dan memasang pembaruan terbaru untuk perangkat lunak yang digunakan dapat membantu mengurangi kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh serangan semacam ini. Yang ketiga, penilaian keamanan pihak ketiga. Menjalankan audit keamanan terhadap perusahaan pihak ketiga yang menyediakan perangkat lunak atau layanan penting dapat membantu mengidentifikasi dan mengurangi risiko dari serangan pasokan. Segregasi jaringan, memisahkan jaringan internal. Ini yang keempat. Memisahkan jaringan internal dan sistem yang penting dari jaringan yang terhubung ke internet atau jaringan yang memiliki tingkat keamanan yang lebih rendah dapat membantu membatasi pergerakan malware dalam jaringan. Dan juga di sini ada reference and info links. Di sini ada 3 link. Dan selanjutnya yang terakhir, reflection question. Yang pertama itu, what steps can you take protect your own computer? Langkah apa yang dapat kita ambil untuk melindungi komputer kita sendiri? Jawaban itu akan bervariasi, tetapi dapat menjaga agar sistem operasi dan aplikasi tetap mutakhir dengan tambalan dan paket layanan. Menggunakan firewall pribadi, mengonfigurasi kata sandi untuk mengakses sistem dan BIOS, mengonfigurasi screensaver ke batas waktu dan memerlukan kata sandi, melindungi file penting dengan membuatnya read-only, dan mengenkripsi file rahasia dan file cadangan untuk penyimpanan yang aman. Dan yang kedua, what are some important steps that organizations can take to protect their resource? Apa saja langkah penting yang dapat diambil organisasi untuk melindungi sumber dayanya? Dapat mencakup penggunaan firewall, deteksi dan pencegahan intrusi, pengerasan perangkat jaringan, pelindungan titik akhir, alat kerentanan jaringan, pendidikan pengguna, dan pengembangan kebijakan keamanan.
Demikianlah presentasi dari saya mengenai Lab Research Network Security Threats. Sekian dan terima kasih.